Sanghyang Suawar Cinta adalah naskah Sunda kuno yang tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Naskah ini dikatalogisasi dengan nomor inventaris L626, sering disebut Kropak 626. Teks Sanghyang Suawar Cinta berisi rajah panjang serta petunjuk peribadatan dan tapa. Naskah Sanghyang Suawar Cinta adalah satu-satunya naskah Sunda kuno yang memiliki ilustrasi berupa gambar ular dan manusia. Titi mangsa atau waktu penulisan naskah tidak lengkap, hanya membubuhkan bulan saja, yaitu bulan ke-8 tanpa adanya tahun. Sanghyang Suawar Cinta ditulis oleh Tejanagara bertempat di Hulu Kumbang Batuwangi. Naskah ini satu dari sekian naskah yang berasal dari Kabuyutan Koleang. Antara lain ditemukan NSK Kropak 1095 Langgeng Jati, 1097 Carita Jati Mula, 1099 Paken Raga, 1101 Sasana Sang Pandita, 1102 Para Putra Rama dan Rahwana, 1103 Serat Jati Niskala, 1104 Primbon, Jeng Kropak 1105 Tici Santi Bandung, Aya Kropak 620 Tutur Buana, 621 Sanghyang Sasana Maha, 622 Warugan Lemah, 623 Bima Swarga, 624 Sanghyang Siksa Kandang Karesian, 625 Sri Ajnyana, dan Kropak 626 Sanghyang Suawar Cinta. Naskah Sanghyang Suawar Cinta termasuk dalam koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan nomor koleksi L626/69. Naskah terdiri dari 39 lemper daun lontar yang berukuran 33 cm x 2,7 cm, diapit dengan pengapit bambu. Setiap lemper mengandung 4 baris tulisan, ditulis menggunakan aksara dan bahasa Sunda kuno. Teks Sanghyang Suawar Cinta ditulis dalam bentuk puisi ostosilabik, yaitu puisi yang setiap baitnya terdiri dari 8 suku kata, tetapi terdapat sejumlah kecil bait tidak memenuhi metrum 8 suku kata. Berdasarkan catatan Kepurbakalaan N.J. Krom, naskah ini berasal dari kelompok koleksi Bandung. Keadaan fisik naskah cukup terawat, meski pada beberapa bagian terdapat lubang-lubang kecil akibat serangga. Bagian-bagian yang mulai rusak rupanya telah dikonservasi dengan cara laminasi. Sebagaimana halnya naskah-naskah Sunda kuno yang ditulis di atas gebang, lontar, bambu, dan daluang, naskah ini pun belum pernah dideskripsikan dengan baik dalam katalog sebelumnya. Teks ini tidak secara jelas menyebut judul, tetapi pada bagian awal teks terdapat keterangan bahwa pengarang tiba-tiba teringat akan Sanghyang Suawar Cinta. Penegasan tentang Sanghyang Suawar Cinta pada bagian awal inilah yang menjadi pertimbangan kami untuk memilih judul tersebut. Suawar Cinta mungkin merupakan perubahan dari Swarga Siuta, yang berarti jatuh dari surga. Munculnya kata Suawar Cinta mungkin akibat dari silap baca penyalin terhadap aksara Buddha, karena bentuknya yang mirip. Aksara Ga dibaca Wa, sementara panglayar R biasanya ditempatkan pada aksara sesudahnya, sehingga dibaca Suawar Siuta, dan pada akhirnya menjadi Suawar Cinta.
Makna Sang Hyang Swawarcinta dapat berarti sesuatu yang suci yang turun dari surga. Inilah yang diangan-angankan oleh pengarang pada awal teksnya. Tiba-tiba ia mengangankan sesuatu yang turun dari surga, dari dalam ketiadaan. Ras hedip umangen angen, di Sang Hyang Swawarcinta, di jero tanhanana. Lain halnya dengan teks-teks puisi Sunda kuno yang telah diumumkan, teks Sang Hyang Swawarcinta memiliki keunikan tersendiri. Isi teksnya berupa rajah panjang, meliputi seluruh bagian teks, tidak ditemukan adanya dialog ataupun tokoh cerita. Tokoh dalam teks ini selalu menyebut dirinya bocah yang dengan segala kerendahan hatinya mencoba mengeluarkan pengetahuannya kewacanaan. Seringkali ia memohon maaf kepada pembaca atau pendengar yang budiman agar sudi memaafkan jika di sana sini terdapat kesalahan dalam tulisannya. Jelaslah bahwa pengarang yang menyebut dirinya bocah itu pengetahuannya sangat luas. Dalam baris yang cukup panjang, ia menerangkan berbagai segi pengetahuan, baik keagamaan maupun pengetahuan lain yang ia miliki. Pada tataran praktisnya, menurut Edi S. Ekatjati, ada 3 jenis kegiatan yang dilakukan di Kabuyutan. Pertama, melakukan upacara ritual. Kedua, melaksanakan pendidikan, dan ketiga, mendalami dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama. Jenis kegiatan pertama antara lain dalam bentuk mendoakan raja serta pejabat negara dan rakyat pada umumnya, menyelenggarakan dan memimpin upacara ritual, dan membaca teks-teks keagamaan. Untuk keperluan itu pejabat negara dan masyarakat umum sering datang ke Kabuyutan, dan sebaliknya, penghuni Kabuyutan sering pula diundang ke wilayah negara. Mengajarkan pengetahuan agama, mendidik anak-anak calon pendeta, memberi nasihat orang, memberi contoh cara hidup di Mandala, termasuk jenis kegiatan kedua. Anak-anak dan orang muda yang memilih kegiatan keagamaan sebagai jalan hidupnya memasuki kompleks dan menjadi siswa di Kabuyutan untuk menerima berbagai ilmu pengetahuan agama dan tata cara hidup sebagai penghuni Kabuyutan, mendalami ilmu pengetahuan agama, mengarang suatu ilmu pengetahuan, dan menulis naskah asli atau salinan, tergolong kegiatan intelektual. Selanjutnya, Ekatjati menjelaskan mengenai bahan ajar dan spesialisasi guru-guru yang ada di Kabuyutan. Ia menjelaskan bahwa bahan ajarnya berupa berbagai pengetahuan agama Hindu-Buddha dan ajaran hidup yang berasal dari intisari pengalaman, aturan, dan renungan para leluhur patikrama. Berbagai pengetahuan tersebut telah dikuasai oleh para guru yang kemudian disampaikannya secara lisan dan tertulis kepada siswa-siswanya. Di antara guru-guru itu ada yang memiliki spesialisasi pengetahuan, seperti Brahmana menguasai aneka macam mantra, pendeta menguasai pustaka, janggan menguasai berbagai jenis upacara ritual, pratanda menguasai ilmu agama dan parigama. Sebagaimana uraian Ekatjati di atas, hasil akumulasi ilmu pengetahuan tersebut, baik yang ada di Kabuyutan sendiri maupun yang datang dari luar, kemudian diwujudkan dalam bentuk karya tulis. Media tulisnya terdiri atas beberapa jenis bahan lontar, nipah,
kelapa, aren, pandan, dan bambu, sedangkan alat tulisnya berupa pisau pangot, kalam, dan tinta. Penulisan itu merupakan tugas pendeta yang menjadi penanggung jawabnya. Di sana juga terlihat lalu lintas naskah antar satu kabuyutan dengan kabuyutan lainnya. Hal ini dimungkinkan oleh adanya rahib atau pendeta pengelana, yang berkelana sambil belajar dari satu kabuyutan ke kabuyutan lain, yang tidak hanya berada di Jawa Barat saja, namun ada juga yang berada di luar Jawa Barat. Jadi, memang terjadi penulisan, penyalinan, penerjemahan, penyaduran naskah-naskah yang dihasilkan dari daerah lain, dan kemudian dibawa oleh para rahib pengelana tersebut ke Tatar Jawa Barat. Contoh rahib pengelana ini adalah tokoh Bujangga Manik atau Prabu Jaka Pakuan atau Ameng Layaran yang berkeliling Pulau Jawa dan Bali, dari Jawa Barat, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan melintasi Pulau Bali untuk belajar keagamaan. Dalam perjalanan tersebut memang Bujangga Manik tidak terlepas dari naskah-naskah yang dibawa dan dibacanya. Dengan kehadiran nama-nama tempat yang berkaitan dengan pulau dan laut, dapat diduga bahwa pada prinsipnya, yang diutamakan adalah keberjarakan dari dunia ramai. Seperti yang kita saksikan dari peri kehidupan Bujangga Manik yang dalam perjalanannya senantiasa mencari tempat-tempat sepi, karena keramaian itu akan terasa mengganggunya. Dalam beberapa adegan misalnya, ia memang mencari tempat-tempat sepi.